pahami prosesnya, pahami alur penjualannya, karena dua komoditas yang high risk dan high cost. Artinya biaya tinggi, resiko tinggi. Berapa rata-rata ketika menanam cabai itu biaya satu pohonnya kalau kita hitung per pohon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, di kebun cabai ini cabai rawit kaliber. Saya ingin coba membahas tentang budidaya tanaman cabai dari sisi peluang usaha. Pertanyaannya satu, apakah budidaya tanaman cabai itu menguntungkan buat petani? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab dan kita buktikan. Banyak postingan-postingan yang sedemikian heboh menceritakan keuntungan ketika bertanam cabai di masing-masing wilayah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita dapat informasi itu benar adanya. Tapi untuk memahami itu, mari kita kaji dari satu proses. Pertama, tanaman cabai itu termasuk komoditas yang high risk dan high cost. Artinya biaya tinggi, resiko tinggi. High risk, high cost. Resiko tinggi dan biaya tinggi. Kenapa dikatakan bahwa tanaman cabai itu resiko tinggi? Banyak sekali faktornya. Karena ketika kita melakukan penanaman cabai, masalah-masalah yang berkaitan dengan budidaya tanaman itu sangat banyak. Dan kemungkinan kegagalan bertanam cabai itu boleh dibilang 50-50. Bagi sebagian orang yang sudah ahli, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. Tapi mayoritas, kegagalan tanaman cabai masih banyak dialami oleh petani. Makanya kenapa fluktuasi harga tanaman cabai itu begitu dahsyat? Ketika jatuh sejatuh-jatuhnya dan ketika harga tinggi begitu mahal seperti kondisi hari ini. Jadi kembali ke tadi yang pemahaman nomor satu, bahwa komoditas cabai high risk, high cost. Resiko tinggi dan biaya tinggi. Sehingga perlu disiapkan pemahaman kita untuk bisa mengatasi semua permasalahan yang timbul ketika kita melakukan penanaman cabai. Itu yang pertama. Yang kedua, harga jual cabai hasil panen itu sangat sulit diprediksi. Tapi ketika kita berbicara harga tanaman cabai itu mahal, harga itu tinggi, waktunya itu relatif singkat. Biasanya hanya pada momen-momen tertentu. Contoh pada saat sekarang ketika musim hujan, bisa karena tidak banyak yang menanam. Kedua, bisa karena memang banyak yang gagal ketika bertanam di musim hujan. Jadi kita realistis aja, ketika mendengar isu sekarang harga cabai tinggi dan petani banyak yang untung, tapi ingat bahwa yang paling berat adalah prosesnya. Bukan seperti saat ini ketika cabai dipetik, harga mahal, bisa kita perhatikan di sini. Sangat bagus, sangat menyenangkan. Tapi apakah itu bisa jadi jaminan untuk bagi siapa yang ingin bertanam cabai? Jadi saya hanya mengingatkan, sebelum kita terjun budidaya tanaman cabai, pahami dulu ilmunya. Karena itu yang akan menentukan tingkat keberhasilan kita. Yang kedua adalah perhitungkan momennya, perhitungkan waktunya. Perkiraan kapan kita tanam dan akan ketemu dengan harga yang cukup membaik. Itu sangat penting bagi kita untuk bertanam cabai. Kemudian, ketika berbicara high cost, biaya tinggi, tentu kita akan menghitung berapa rata-rata ketika menanam cabai itu biaya satu pohonnya kalau kita hitung per pohon. Mungkin secara umum barangkali sependapat, minimal dan maksimalnya itu bahwa budidaya tanaman cabai diusahakan bahwa satu pohon itu biayanya 10.000.
untuk di Cilegon perkiraan sekitar 10.000. Ringnya itu di situ. Sehingga ketika kita bisa melakukan perhitungan bahwa dengan biaya satu pohon 10.000, kita akan memperkirakan berapa harga jual minimal untuk kembali modal dari investasi yang kita lakukan dalam melakukan penanaman cabai ini. Jadi dengan biaya 10.000, katakanlah akan kembali modal itu jika harga cabai sekitar 20.000 per kilo, itu satu contoh aja. Jadi maksud saya bahwa ketika kita menghitung keuntungan, kita harus jeli berapa investasi yang dikeluarkan dan seberapa banyak tenaga yang digunakan. Jadi jangan sampai kita berpikir begini, ini yang umum ada di petani. Ketika melakukan penanaman satu komoditas, katakanlah modal 3 juta, begitu dijual hasilnya 5 juta, petani sudah merasa untung 2 juta. Padahal kalau kita tanyakan, itu bukan keuntungan sebenarnya, tapi upah buat dia selama proses penanaman itu. Jadi disinilah kita harus mencoba jeli, jangan hanya hanyut dalam isu yang begitu dahsyat dan membuat kita berdecak kagum. Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang harus kita bahas itu cukup banyak. Permasalahan-permasalahan yang harus kita pahami itu cukup banyak tentang budidaya tanaman cabai. Betul, saat ini ketika harga cabai tinggi, pasti setiap petani akan merasakan keuntungan yang luar biasa. Tapi ingat bahwa waktunya ketika cabai tinggi, ketika harga cabai itu tinggi, hanya sebentar. Dan ketika berlaku agak lama pun pasti pemerintah akan turun tangan segera membuat harga itu supaya stabil. Yang paling penting dari kesimpulan apa yang saya sampaikan ini, pahami prosesnya, pahami alur penjualannya, karena dua hal itulah yang paling menentukan keberhasilan dalam budidaya tanaman cabai. Sebagai informasi tambahan, supaya lebih menyenangkan, mari kita lihat seperti yang sekarang sedang dilakukan, panen cabai oleh teman-teman petani yang sekarang menanam cabai. Hasilnya sungguh luar biasa, dengan tepat waktu, ketemu dengan harga yang mahal, sehingga katakanlah bahwa untuk panen saat ini petani bisa merasakan keuntungan yang lumayan. Kang Lis, berapa harga cabai sekarang per kilo? Sekarang itu bisa 60. Sekarang tanggal 30 Desember 2004 sudah sampai harga 60.000 di tingkat petani ya Kang Lis, di tingkat petani di sini. Dan itu rebutan ya yang mencari. Ada yang berani 65. Ada yang berani 65 juga ya. Nah, ini satu contoh. Ketika saat ini harga tinggi, petani akan merasakan keuntungan. Tapi ingat bahwa harga cabai tinggi biasanya waktunya tidak lama, hanya momen-momen tertentu. Untuk itu, dua hal yang tadi disampaikan di depan. Pahami prosesnya, kemudian tentukan waktunya supaya ketemu harga yang baik. Ingat, tanaman cabai high risk, high cost. Biaya tinggi, resiko tinggi. Tentu konsekuensinya karena komoditas yang resiko tinggi dan biaya tinggi, tentunya kita berharap juga high return dan keuntungannya sangat lumayan. Masih mau mencoba nanam cabai? Silahkan komen apa pendapat pemirsa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.